Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Ratnaningsih dengan NIM 241103050045 dari program studi Psikologi Islam. Hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan sebuah materi yang berjudulkan dengan penelitian kuantitatif. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu tentang penelitian kuantitatif? Yuk kita bahas. Jadi, hal pertama yang akan kita bahas ialah tentang hakikat dan ciri-ciri penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa angka atau yang dapat diukur secara sistematis untuk menjelaskan hubungan antar variabel, menguji hipotesis, serta menarik kesimpulan yang bersifat objektif dan generalis. Ciri-ciri utama penelitian kuantitatif yang pertama adalah objektif. Penelitian berusaha netral, tidak terlibat secara emosional terhadap subjek yang diteliti. Kemudian yang kedua yaitu pengukuran dan analisis statistik. Data yang dikumpulkan dalam bentuk angka dan dianalisis menggunakan metode statistik. Kemudian ada generalisasi hasil. Hasil penelitian dapat diregeneralisasikan pada populasi yang lebih luas karena menggunakan sampel dan representatif. Terus, apa sih perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif? Kalau kualitatif itu bersifat objektif, terukur, dan menggunakan angka. Sedangkan kualitatif itu bersifat subjektif, mendalam, dan menggunakan narasi atau deskripsi. Berikut adalah contoh dari penelitian kuantitatif. Penelitian tentang pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap tingkat stres mahasiswa. Data ini dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis dengan uji korelasi. Kemudian adalah landasan teori dan kerangka konseptual penelitian kuantitatif. Yang pertama, peran teori dalam penelitian kuantitatif. Perannya apa aja sih? Yuk kita bahas. Peran teori dalam penelitian kuantitatif itu digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan hubungan antar variabel dan merumuskan hipotesis. Teori membantu penelitian memahami mengapa dan bagaimana suatu fenomena itu terjadi. Yang kedua ialah kita bahas contoh dari hubungan antar variabel kerangka konseptual. Contoh topiknya itu seperti pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa. Baik, di sini ada variabel independen atau kita kasih nama dengan X, itu adalah motivasi belajar. Sedangkan variabel dependen atau kita kasih Y, itu ialah prestasi akademik. Jadi, kerangka konseptual menggambarkan bahwa semakin tinggi motivasi belajar, yaitu X, maka semakin tinggi prestasi akademik, yaitu Y. Lalu, seberapa penting sih kerangka konseptual? Konseptual itu memiliki 3 peran penting, yaitu memberikan arah dan batas penelitian. Kemudian yang kedua, menunjukkan hubungan logis antar variabel. Kemudian yang ketiga itu menjadi dasar penyusunan hipotesis dan analisis data. Dari penelitian kuantitatif itu terdapat rumusan masalah, hipotesis, dan variabel. Rumusan masalah adalah pernyataan spesifik yang ingin dijawab melalui penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara atau prediksi tentang jawaban dari rumusan masalah. Dan variabel adalah faktor-faktor yang mempengaruhi atau dipengaruhi dalam penelitian. Terdiri dari variabel independen, penyebab, variabel dependen, hasil, dan variabel kontrol, faktor yang dikontrol agar tidak mempengaruhi hasil. Lalu, seperti apa sih contoh dari ketiganya tersebut? Yuk kita bahas selanjutnya. Nah, misalnya dalam penelitian kuantitatif itu ada topik atau judul yang akan kita buat. Misalnya contohnya seperti pengaruh durasi tidur terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Dengan rumusan masalahnya, apakah durasi tidur berpengaruh terhadap tingkat konsentrasi belajar mahasiswa? Sebagai hipotesis penelitian, HO atau hipotesis nol, tidak ada pengaruh signifikan antara durasi tidur dan konsentrasi belajar mahasiswa.
Sedangkan H1 atau hipotesis alternatif ada pengaruh signifikan antara durasi tidur dan konsentrasi belajar mahasiswa. Kemudian identifikasi variabel. Variabel dari topik tersebut dapat dijabarkan variabel independen yaitu X itu dari durasi tidur dan variabel dependen Y itu dari konsentrasi belajar mahasiswa. Baik teman-teman, sekian video tentang materi penelitian kuantitatif. Semoga bermanfaat. Saya Nur Fitri Aningsi, izin pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.